Situasi SDN 3 Kemuning berada dekat dengan aliran Sungai Kemuning, Kota Banjarbaru, dengan latar belakang masyarakat yang berada di tengah-tengah pusat perdagangan kota dan murid yang beragam karakteristik, minat, dan kebutuhan belajarnya. Mayoritas orang tua murid yang berdagang, sehingga kurang menaruh perhatian pada pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut melatar belakangi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Harina dari SDN 3 Kemuning, Kota Banjarbaru. Idealnya, murid kelas 6 SD memiliki kemampuan membaca, memahami, menggunakan bahasa tulisan dengan baik. Mereka mampu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan ke dalam bahasa tulisan. Namun, di kelas 6 terdapat 2 orang murid yang masih belum terampil dalam kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tulisan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan kemampuan dirinya, serta menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Imam Sas Suntulodo di depan memberi teladan, Madia Mamungkasa di tengah membangun kehendak, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai guru, saya berperan dalam memberikan contoh, semangat, dan dorongan kepada murid dalam setiap kesempatan, dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan murid. Tantangan yang saya hadapi berasal dari berbagai faktor. Salah satunya berasal dari faktor internal, yaitu kurangnya pemahaman saya akan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kelas terasa tidak menyenangkan dan mengakibatkan kurangnya motivasi, minat belajar, dan semangat murid. Tantangan lainnya yaitu kurangnya fokus murid dalam memahami makna dari teks bacaan, sehingga murid merasa tidak percaya diri dalam memberikan gagasan, saran, dan pendapat. Jika hal tersebut terus terjadi dan tidak segera ditangani, mengakibatkan menurunnya kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tulisan bagi murid. Tentu, hal tersebut akan mempengaruhi rapot mutu sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan berdasarkan pada situasi dan tantangan adalah melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Berdasarkan hasil asesmen, kurangnya minat belajar murid dan kemampuan memahami teks bacaan dikarenakan murid kurang fokus dalam memahami teks bacaan dan murid merasa tidak percaya diri dalam memberikan gagasan, saran, dan pendapat. Saya menumbuhkan dinamika disiplin positif di dalam kelas dengan membuat kesepakatan kelas bersama. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran agar murid mengetahui capaian pembelajaran yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Agar pembelajaran semakin menarik, tidak lupa saya selingi dengan ice breaking dan tepuk semangat. Saya berfokus pada diferensiasi proses dan konten untuk menarik minat belajar dan perhatian murid. 350 tahun betul sekali Dion. 3,5 abad kata Dion, sama dengan 350 tahun. Oke. Strategi yang saya gunakan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi metode Ali Cerdas adalah dengan langkah yang pertama, saya meminta murid untuk mengamati teks bacaan yang sudah tersedia pada buku murid. Sebagai guru, saya akan membaca nyaring terlebih dahulu. Kemudian, saya memilih salah satu murid untuk melanjutkan membaca nyaring berdasarkan urutan baris tempat duduk. Urutan baris tempat duduk yang disebut akan melanjutkan membaca nyaring. Dan murid yang lain akan mengamati teks bacaan bersama teman-temannya yang lain. Begitu seterusnya sampai teks bacaan selesai dibaca bersama. Mari kita sama-sama melakukan kegiatan kita, Ali Cerdas. Perhatikan kisah berikut mengenai sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya,
Bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Baris keempat belakang. Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Baris keenam depan. Bangsa Eropa yang mengusung Portugis, yaitu bangsa Spanyol, yang kedatangan adalah wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak untuk melakukan perdagangan ke Malaka, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah bom, glory, dan gospel. Baris kelima belakang. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Aceh dan kerajaan Tidore. Guru akan meminta murid untuk menceritakan kembali makna isi dari teks bacaan. Kita Yang amati dan baca bersama-sama. Tepat sekali Fadil. Boleh seperti itu menghafalnya. Dikongkang Fadil. Perayaan kekuasaan keagamaan. Teks bacaan. Guru akan membagikan lembar kerja untuk mengukur pemahaman murid. Ada lainnya? Dilihat dulu alur ceritanya. Nah, ya. Boleh ditunjukkan Kevin diangkat hasil diskusi kelompoknya supaya kawannya melihat. Betul. Oke, beri tepuk tangan. Di akhir pembelajaran, murid akan membuat kesimpulan bersama dan guru membantu merangkum hasil kesimpulan dari murid. Berdasarkan cerita dan pengamatan di atas, negara Indonesia didatangi beberapa bangsa di benua Eropa karena ingin melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan mencari rempah-rempah. Sehingga yang awalnya niat berdagang berubah menjadi niat ingin menguasai. Bagus sekali nih kesimpulannya. Sepakat dengan kesimpulan ini? Ada yang perlu ditambahkan? Tidak. Ada yang perlu ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak dari pembelajaran berdiferensiasi metode Ali Cerdas pada diri saya sebagai guru, yaitu saya memahami pentingnya melakukan asesmen awal dalam pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Saya menemukan pentingnya diferensiasi proses dan konten dalam meningkatkan pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. Dampaknya terhadap murid itu terlihat dari respon mereka selama proses pembelajaran berdiferensiasi metode Ali Cerdas. Murid dapat membaca, memahami, menggunakan bahasa tulisan dengan baik yang meningkatkan fokus murid dan tentunya meningkatnya hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SD Negeri 3 Kemuning telah melaksanakan observasi praktik kinerja di kelas Ibu Devi Harlina. Beliau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode baru yaitu Ali Cerdas. Metode ini membuat pembelajaran jauh lebih menarik dan juga membuat peserta didik lebih fokus dalam berliterasi. Saya percaya bahwa metode Ali Cerdas ini dapat digunakan oleh guru lain dalam rangka meningkatkan literasi. Guru hebat, Indonesia maju! Saya Puji Astuti, rekan sejawat dari Ibu Devia Harlina. Setelah saya melihat pembelajaran Ibu Devia di dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode Ali Cerdas, saya terinspirasi untuk mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dalam kelas saya. Perkenalkan, saya Sardia, wali murid dari Widya, kelas 6 SDN 3 Kemuning. Setelah melihat pembelajaran yang menarik dari Ibu Devia untuk anak-anak kelas 6, saya melihat meningkatnya minat dan motivasi anak dalam belajar. Semoga hasil belajar anak-anak terus meningkat sesuai dengan kebutuhan anak. Saya akui usaha Ibu Devia dalam mendidik anak-anak kelas 6 sangat luar biasa. Semangat Bu Devia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika dari kelas 6 SDN Negeri 3 Kemuning. Setelah mengikuti pembelajaran Ibu Devia, saya merasa gembira dan senang karena dapat mengikuti pembelajaran Ali Cerdas dan nilai saya pun semakin meningkat. Saya Rehan dari kelas 6B Sekolah SDN 3 Kemuning. Setelah saya mengikuti pembelajaran Ibu Devia, saya merasa senang, gembira, dan seru. Aktivitas saya di kelas adalah bermain bersama, menyusun puzzle, dan berliterasi bersama, sehingga nilai pembelajaran saya meningkat.